Kembali lagi publik harus mendapat kabar duka. Lantaran Raditya Oloan, suami dari Joanna Alexandra, harus menutup usia pada usia yang terbilang masih muda. Masyarakat sebelumnya sempat mengetahui jika Raditya memang pernah terpapar virus COVID-19 dan sudah dinyatakan negatif. Lantas, apa penyebab Raditya Oloan meninggal dunia? Dan seperti apa rasa kehilangan dari para sahabat atas meninggalnya Raditya Oloan? Pasangan Raditya Oloan dengan Joanna Alexandra yang menikah di usia muda pada 16 Juni 2007 silam menyisakan kisah tersendiri dan tetap bertahan, bahkan selalu terlihat kompak untuk mengurus biduk rumah tangga mereka. Bahkan orang tua dan mertua pun turut membantu mereka. Sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, bahkan keduanya pun sempat terjerumus dalam dunia hitam. Joanna dan juga Radit memiliki tujuan untuk bangkit dari keterpurukan tersebut. Bahkan Radit pun dapat merubah jalan hidupnya ketika dia menjadi pelayan Tuhan sampai di akhir hayatnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, kabar yang baru saja menerpa Joanna Alexandra, di mana dirinya harus dirundung kesedihan yang amat mendalam ketika harus menerima kenyataan bahwa sang suami Raditya Oloan menghembuskan nafas terakhirnya. Raditya memang sempat terpapar dan menderita karena virus COVID-19. Namun berbagai pertanyaan pun menyebar. Jika Raditya sudah dinyatakan negatif, lantas apa sebenarnya yang menyebabkan Raditya Oloan meninggal dunia? awalnya dia dulu yang sakit sih, terus badannya nggak enak, tapi akhirnya dia
cek dan positif, kemudian dia isolasi mandiri. Dan beberapa hari kemudian memang Joanna dan anak-anaknya juga positif. Habis itu semua masuk ke Wisma Atlet. Habis itu di Wisma Atlet karena kondisinya juga ada hal yang perlu dicek lagi lebih dalam. Akhirnya Raditya ke Rumah Sakit Persahabatan dan keluarga tetap di Wisma Atlet. Dinyatakan sudah bebas dari COVID, cuman besoknya dia drop, langsung masuk ICU. Untuk penyakit asma ini emang riwayat sudah lama? Turunan, memang turunan. Iya, dari turunan dari orang tua dan bawaan dari lahir. Tapi belakangan ini emang suka kambuh apa pas? Kadang-kadang aja. Setelah COVID ini mungkin? Setelah COVID ini iya. Setelah COVID ini kata temen juga asmanya itu yang bikin jadi berat. Kita nggak nyangka sih karena Radit sendiri sebenarnya dia di ICU pun pertama dia masih sadar penuh. Ketika di ventilator itu dia baru ditidurkan. Dan 3 hari 4 hari ya dia meninggal. Jadi posisi dia sebenarnya sadar penuh sebelum akhirnya di ventilator. Pasien yang sudah didiagnosa COVID kemudian menjalani perawatan, lalu kemudian setelah perawatan dia dites PCR hasilnya negatif. Terkadang untuk penyembuhan secara sempurna ini butuh waktu dan tergantung kondisi seseorang. Ada beberapa orang yang mempunyai komorbid seperti asma atau diabetes dan lain-lain, setelah dinyatakan negatif COVID, saat proses penyembuhan atau rehabilitasi ini terkadang mengalami gangguan yang berat. Ya, badai sitokin atau peradangan berat di paru-paru itu terkadang membuat seseorang sulit bernapas, bahkan cenderung bisa jadi pengentalan darah dan berakibat kematian. Pasien COVID yang terkena COVID dan sedang menjalani pengobatan ya, kemudian melalui proses karantina. Ketika dia mempunyai komorbid, pasti akan mempunyai treatment yang berbeda. Apalagi asma ya, mempunyai treatment yang cenderung lebih ketat dibanding yang tidak mempunyai asma. Karena tempat COVID itu adanya di paru-paru dan saluran pernapasan atas. Pasien yang mempunyai asma biasanya cenderung lebih berat di beberapa orang karena mereka punya penyempitan di saluran pernapasan yang memang sebelum-sebelumnya sudah sering kambuh ya atau sering terjadi, sehingga akan mempunyai 2 permasalahan di paru-parunya. Setelah pasien sembuh dari komorbid pun akan ada rehabilitasi dari seluruh badan kita yang akan menyesuaikan. Jadi tidak serta-merta setelah selesai COVID itu langsung sehat walafiat. Tidak, kadang ada beberapa orang yang mempunyai imbas atau dampak ya di beberapa organ-organ tertentu. Raditya Oloan, sosok yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dengan kisah hidupnya yang penuh semangat, layaknya menjadi sebuah magnet bagi orang lain untuk belajar dari dirinya. Namun, Tuhan berkehendak lain. Dirinya pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Seperti apa duka yang dirasakan oleh orang terdekat Raditya Oloan? Selama lagi berdoa dan sepakat bareng-barang di Zoom untuk kesembuhan Radit, di situ tadi pas jam 6.13 dinyatakan bahwa Radit sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi di tengah-tengah kita lagi berdoa dan memuji Tuhan, Radit sudah pulang ke rumah Bapa. Indah banget sih, Radit luar biasa. Saya lagi lead worship tadi, saya lagi pimpin pujian penyembahan dan kita langsung dapat kabar kalau Radit sudah pulang, dan itu
terpukul banget. Banyak yang sedih, banyak yang nggak percaya. Saya sendiri tadi sempat drop banget, sedihnya minta ampun. Tapi kita tahu yang terbaik udah Tuhan berikan buat Radit ya. Kita sekarang berdoa supaya legacy yang sudah ditinggalkan oleh Radit untuk generasi bisa terus dilanjutkan oleh teman-teman yang memang juga punya hati untuk melanjutkan pelayanan Radit. Kekuatan penghiburan untuk Joanna dan juga anak-anak dan keluarga supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kan dia sebenarnya awalnya kan memang terkena COVID. Lalu 2 minggu itu dia memang di rumah sakit. Awalnya dia masih isoman, cuman sempat problem karena pernafasannya, karena dia juga ada asma katanya ya. Jadi itu yang menjadi masalah. Lalu udah negatif sebetulnya, dan dia udah sempat aktif lagi di Instagram. Saya sempat DM dia karena dia aktif, saya reply story-nya dan saya bilang, wah seneng banget udah bisa lihat lo post lagi, kangen banget segala macam. Terus dia juga ada sempat bales, dia bilang, bro thank you nih, dia bilang udah pindah, dia kalau manggil saya kakak bung thank you nih, udah pindah dari IGD nih, sekarang masuk di Amar, di Tuhan segala macam. Itu terakhir kalau nggak salah 28 April deh, kalau saya nggak salah ya. Lalu beberapa hari kemudian dengar kabar kondisinya mulai turun, problemnya di tensi darahnya turun, terus dia terkena badai sitokin ya, yang pasti kita semua shock karena ya siapa yang sangka ya, Radit bahkan lebih muda dari saya gitu, tapi ya memang mungkin ini yang terbaik buat dia juga, supaya dia nggak perlu lewati sakit lagi. Kesedihan atas kehilangan seseorang memang terasa sangat berat bagi orang yang menyayangi Raditya Oloan. Seperti yang dirasakan Joanna sebagai perempuan yang berada di sampingnya hampir 14 tahun tersebut. Seperti apakah sosok mendiang Radit dalam mengurus rumah tangganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Terlepas dari kesedihan yang kini tengah dirasa Joanna dan juga keluarga atas meninggalnya sang suami tercinta Raditya Oloan, pasangan yang usia rumah tangganya sudah hampir menginjak 14 tahun nampaknya tetap kompak dan saling mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Bahkan Raditya pun turut membantu Joanna untuk mengurus anak-anak. Terlebih mengurus anaknya yang masih kecil yang sedang sakit kala itu. Ngurusinnya ya bisa belajar dari orang tua, bisa baca buku tentang parenting, tapi kalau aku sama suamiku ya intinya itu keluarga aku, mereka anak-anak aku, jadi kita ya learning by doing lah dari mereka kecil apa yang harus kita lakuin sampai sekarang. Menjaga keharmonisan keluarga kalau menurut aku semuanya tergantung sama komunikasi. Pernah terjerumus dalam dunia hitam, Joanna dan Radit pun bangkit bersama. Seperti apakah perjuangan mereka untuk keluar dari dunia hitam yang kelam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tuhan adalah tempat kembali. Begitu juga dirasakan oleh pasangan Joanna dan Raditya, di mana mereka telah belajar dari banyaknya kesalahan di masa muda mereka. Terjerumus dalam dunia hitam, mereka berdua sama-sama berjuang untuk keluar dari lingkaran tersebut. Dengan campur tangan Tuhan jugalah
Akhirnya mereka berdua bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan perubahan Radit pun terlihat mengesankan lantaran dirinya menjadi pelayan Tuhan. Dia selalu menyediakan waktu buat orang lain. Kadang keluarganya ditinggalin, tapi Radit tidak pernah khawatir tentang keluarganya. Karena dengan apa yang dia kerjakan, orang-orang di luar sana pun juga akhirnya menjadi support system buat keluarganya Radit sendiri sih. Dia ya semua juga mungkin tahu orangnya humble, orangnya juga apa adanya. Dia sebagai pendeta di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam permainan, di dalam teman-teman mainnya, dia pribadi yang sama. Orang yang menyenangkan, orang yang humble, orang yang selalu iseng. Doa dan harapannya mungkin ibaratnya Radit sekarang kasih tongkat estafet sama kita dengan apa yang sudah dia lakukan buat kita, buat teman-teman sekalian. Yuk kita terusin apa yang sudah dilakukan untuk menjadi role model buat banyak orang. Saya mulai taruh Tuhan dalam diri saya itu pada saat saya tahu Joanna hamil. Ya saat itu saya mulai membuka diri untuk Tuhan bekerja. Cuman emang proses saya keluar dari drugs tidak secepat itu. Saya total keluar dari narkoba itu 2009. Padahal saya bertobat 2007. Jadi pada saat 2007 saya mulai bertobat, dalam arti saya mulai membuka diri saya untuk Tuhan. Tapi Tuhan proses saya sampai akhirnya saya bisa lepas dari narkoba itu 2009. Yang saya banggain bahwa Joanna nggak seperti apa yang orang bilang. Dan Joanna nggak seperti apa yang saya bayangkan dulu. Dia mampu berubah benar dari warna merah tuh, dari warna merah sampai jadi putih. Saya melihat perubahannya banget. Dan aku yakin itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Saya begitu percaya sama Joanna walaupun dia pergi sama mantannya. Saya bisa percaya bahwa ya walaupun dia misalnya di belakang pun, pada saat itu saya berpikir kalaupun di belakang melakukan hal yang gak baik, tapi saya mau percaya. Ya, tapi puji Tuhannya ternyata dia gak ngelakuin itu. Saya 4 tahun menikah, saya bisa bilang bahwa saya cukup bahagia gitu. Walaupun uang juga naik turun, terus kita kadang-kadang juga berbeda pendapat, tapi karena kita taruh Tuhan di tengah, akhirnya semua belum berbaik-baik banget. Kalau ngomongin rasa syukur ke Tuhan kayaknya nggak ada habisnya deh. Soalnya bukan cuma dari masalah karir aja ya, maksudnya dari semua yang aku udah lewatin lah, dari aku hamil lah, dari film-film aku, semuanya aku percaya banget kalau itu campur tangan Tuhan gitu. Jadi benar-benar aku percaya kalau waktu itu aku nggak berserah sama Tuhan, aku nggak bakal bisa seperti sekarang. Aku nggak bakal bisa ngomong di sini, aku nggak bakal bisa cerita kehidupan aku yang aku bukan membanggakan masa lalu aku, cuman aku tahu aku boleh ngelewatin masa lalu aku itu supaya aku sekarang bisa cerita ke orang-orang bahwa Tuhan tuh dahsyat banget. Keputusan Radit untuk memperbaiki hidupnya ternyata dirasa sangatlah tepat. Bahkan kini Radit pun sampai akhir hayatnya telah menjadi pelayan Tuhan. Selamat jalan Raditya Oloan. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Lu lihat orang ini sama orang ini adalah orang yang sama. Tetapi ketika hidup gue lagi hancur, ada orang-orang yang gak kasih titik di hidup gue dengan bilang ini gak punya masa depan, ini gak layak, ini sampah. Tapi ada orang-orang yang kasih koma. Walaupun kamu lagi hancur, walaupun kamu lagi gagal, tapi aku percaya sama kamu. Aku bangga sama kamu. Aku yakin sama kamu. Kamu bukan sampah. Seringkali kita kasih titik sama hidup orang, tapi Tuhan mau kasih koma. Jadi yang bikin orang mati seringkali bukan Tuhan, tapi kita yang gak mau terima mereka apa adanya. Gua bersyukur banget ada orang-orang yang kasih koma. Dan setelah koma, mereka kasih keyakinan, penerimaan, dan cinta kasih. Sehingga gua ada hari ini. Thank you banget. Thank you banget. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari
pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.